Halo, halo. Halo, Ini kembali kita di lagi mana di- nih? Ruang Ini ngobrol. di Kapten Bagas Oh, dong. Kapten. Aku lupa ini episode Pokoknya berapa oleh-oleh ya? dari Komipara Itu itu semuanya di Kapten Bagas ya. ya ini bagian ketiga. Satu dan duanya ada di Kapten Bagas. Kapten Bagas. Langsung dicek aja kalau kalian nonton ini udah di Kapten Bagas. Iya, iya. Tinggal diklik video terus nanti kan ada yang Ada episode semuanya. sebelumnya yang tentang Komipara. Nah, ini bagian terakhir dari oleh-oleh Pertanyaan, keadaan. Iya, keadaan di Komipara. Komikus di Komipara 3 Tiga. gitu. Mungkin Nah, teman-teman yang kemarin nonton Komipara 3, kita itu ada di panggung talk show teman-teman. Jadi moderator juga Mas Bagas, Mas Daris, aku, Mas Ya. Juju, Mbak Atika. Atika. Ya, Si ya. Anu enggak ya? Si Nanas. Nanas belum Nanas ya. enggak, Jadi Nanas enggak. kami tuh ada di sana dan ini tuh adalah rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin bisa di sana mungkin karena waktunya cukup sebentar. Kita cuma 30 menit ya. Cuma 30 menit jadi kami memiliki inisiatif untuk membuat video ini biar bisa teman-teman bisa kalian teman-teman dengarkan dan nikmati lah istilahnya kira-kira di Komipara kemarin tuh ada apa kayak gitu loh. Nah, khususnya di Komik Klinik ini ya sekali lagi tentang komik. Jadi yang pertama itu tentang satu IP, fokusnya satu IP atau berganti-ganti gitu. Terus yang kedua adalah tentang struggling Struggling ya. untuk dari berapa tahun gitu sampai kemudian Menjadi karyanya karya. keluar dan jadi oke gitu. Nah, yang kali ini adalah kerelaan atau legowo. Wah, ini Eh, Seorang kreator. yang bisa antara dua kreator Ah. bisa nulis bisa gambar tapi kemudian kerjasama berkolaborasi ngeluarin menjadi satu suatu judul karya ya. suatu karya yang tadinya nulis jadi gambar aja, yang tadinya nulis dan gambar jadi gambar aja, yang tadinya nulis dan gambar jadi nulis aja. kayak Nah, gitu. contoh nyatanya adalah pada saat aku dan Daris di panggung talk show itu ngobrol sama Mas Mas Edwin Edwin T T. dan Mas Ahmad Arifin, Mas Arifin lah gitu. Nah, dua-duanya nih kreator dan komikus. Punya komik masing-masing, Betul, Mas. established juga. Betul, Mas Edwin dengan Naraka Naraka? dan Si Biru di bawah Lineal Komik kalau nggak salah, cek aja Instagramnya Lineal Komik. Nanti ada ya di bawah sini ya. Enggak, Enggak ada ya. sih. Oh, enggak ya udah. Gitu, nggak ada editingnya gitu. Nah, Bukan maksudnya di kolom Oh ya ke mungkin deskripsi. kalau deskripsi Dasar. mungkin. Tapi kalau Mas Arifin itu salah satunya ada Cakram. Cakram. Terus kayaknya di Komipara 3 juga beliau ngeluarin komik silat. Kalau nggak salah ya. Aku belum baca lagi. Iya, nggak salah. Berarti aku Komik tahu ya silat. cuma Mas Edwin, Ghost Rider. Oh iya Iya iya. kan? Iya. Jadi Mas Arifin itu komik kreator, Mas Edwin T komik kreator, Punya tapi karya kemudian masing. punya ide, terus kemudian berkolaborasi. Nah, soal apa yang terjadi itu nanti bisa ditonton di Ruang Ngobrol di live ya. Live-nya Ruang Ngobrol diklik aja, ada video, ada live, ada playlist segala macam. Klik live nanti akan ada obrolan di panggung talk show-nya Komipara. Nah, tapi menurutku teman-teman itu tuh menarik sekali bahwa ternyata memang sangat bisa, ada contohnya dan nggak hanya Mas Edwin sama Mas Arifin Ya, ya, banyak lah, banyak. ada cukup banyak di Indonesia yang sudah melakukan itu, tapi ini tuh jadi kayak gambaran sekaligus menjadi tamparan sal buat kreator-kreator bahwa kolaborasi itu juga ajang untuk leveling up Iya, betul. gitu loh, karena Betul, betul. kita mau jadi one man army Sampai iya, sampai kapan mau Wow. capek sebenarnya, tapi dengan kolaborasi kita jadi bisa refreshing, kita jadi Iya. bisa tahu bahwa cerita kita kalau digambar orang kayak gimana, Bisa bertukar pikiran. atau cerita orang kalau kita yang gambar kayak gimana? gitu. Nah, aku sama Faisal juga aku pernah gambarin Iya, punya komiknya dia karakter gitu, dia yang bikin cerita, aku yang gambar gitu. Tapi jangan salah ya buat teman-teman mungkin yang nonton terus aku tuh suka sendiri ya nggak apa-apa gitu loh. Bukan berarti ini adalah sesuatu hal yang harus gitu atau istilahnya enggak. Ini kan cara orang untuk melakukan karya kan beda-beda ya. Ada yang memang aku memang nggak bisa gambar secara paneling, belum bisa, bukan nggak bisa karena aku belajar ya. Belum bisa gambar secara paneling sehingga aku tuh minta sama Mas Bagas, Mas, aku punya karakter ini, ya kan? Tapi aku nggak bisa gambar nih. Gimana nih caranya biar ini bisa menjadi suatu komik dan orang lihatnya tuh kayak enak gitu loh. Gimana sih caranya kayak gitu? Dan aku nanti kolaborasi sama Mas Bagas karena Mas Bagas yang udah biasa bikin komik. Terus oke, Sal, caranya gini. Oh yaudah Mas, nanti kalau aku sih commission ya, maksudnya minta berapa kayak gitu. Oh ya gini dan jadilah sebuah komik. Nah tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah gimana ya Mas Edwin T. Ini kita kasusnya kemarin kan Mas Edwin T sama Mas Arifin ya.
gimana ya mereka itu bisa, mungkin kamu lebih tahu ya Mas, gimana caranya mereka tuh bisa menurunkan ego masing-masing. Padahal mereka dua-duanya kreator loh. Gimana ya? Nah, kalau berdasarkan maksudku, aku juga jawabannya, kayaknya pertanyaanku sama Daris nggak ada tentang itu sih, karena obrolan kita tuh lebih ke ini munculnya kenapa sih karya ini gitu. Latar belakangnya karyanya, Dan dua-duanya sama-sama jalur komik superhero, dua-duanya. Betul. Dua-duanya. Nah, sebentar kita. Oke, tadi ada komat kita pause dulu sebentar. Jadi itu kan di satu sisi lebih susah, di satu sisi juga lebih gampang juga ya, karena Mas Edwin ngerti banget superhero-nya Mas Arif ini seperti apa, Mas Arifin juga ngerti superhero-nya Mas Edwin ini seperti apa. Sehingga ini kayaknya bisa nih kita ngeblend. Nah, gambarnya, visualnya sama-sama komik Amrik. Oke. Itu di situ sudah ada cross path-nya lah paling nggak ya. Betul. Jadi untuk ngeblendinnya mungkin lebih enak lah. Lebih enak gitu. Nah, yang mungkin harus atau cukup banyak penyesuaian kan kalau satunya ala Amrik, satunya ala Jepang misalnya kayak gitu. Yang kreator Amrik ngerasa kalau aku yang nulis terus digambar ala Jepang cocok nggak ya? Nah, yang Jepang sebaliknya sama aja kan, bahwa mikir dua kali ya kayak gitu kalau misalnya aku nulis digambar ala Amrik padahal adegan-adegannya ini kayak manga. Ini gimana gitu. Nah, tapi menurutku teman-teman, pertanyaan gimana cara legowonya, gimana cara ikhlasnya, itu menurutku sih ya nggak ada cara yang lebih baik kecuali ngelakuin. Bikin aja project. Ya coba deh kita bikin 12 halaman deh atau 24 halaman. Kayak gimana sih? Kita cek ini gimana kinerjanya, tektokannya, komunikasinya kayak gitu, chemistry-nya seperti apa. Nggak menutup kemungkinan nggak berhasil dengan baik, nggak menutup kemungkinan gitu, nggak harus berhasil juga. Iya paham. Sebenarnya sih nggak harus berhasil, cuman kalau itu udah berhasil itu jadi oke. Kalau Tamam sama Mas Ervan Fajar dulu di Godam Putih Hitam Bumi Langit kan memang Tamam penulis, sedangkan Mas Ervan Fajar juga kreator sebenarnya, cuman diplot sebagai komik artisnya. Cuman kan IP tersebut bukan IP mereka berdua gitu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaannya kan adalah karena ini IP yang mereka bangun gitu loh. Nah, jadinya mereka tuh bikin sesuatu, bikin Jerat Bebas ini nama komiknya. Itu jadi mungkin ya, aku tolong dikoreksi kalau Mas Arifin sama Mas Edwin nonton ini, jadi IP bareng mungkin. Apakah akan kolaborasi, misalnya Jerat Bebasnya akan keluar di setiap tahun atau di setiap Komipara gitu. Maksudnya setiap Komipara kan ada 2 kali nih, atau mungkin di event lain kayak Peskom, Komifuro segala macam. Apakah muncul di yaudah deh Jerat Bebas akan muncul di setahun sekali entah di mana gitu, mungkin gitu. Tapi yang jelas sebenarnya sih menurutku pribadi selain yang paling sulit itu bukan chemistry atau bukan tektokan, tapi jadwal. Karena dua-duanya sibuk. Semua orang ya benar. Terutama Mas Arifin, kata Mas Edwin, Mas Arifin ini PNS. Kemarin aku baru ingat ya. Sementara Jerat Bebas itu komik tentang korupsi. Itu dia hari-hari kayaknya ngadepin ya. Saya tidak ikut. Oh, Bapak ya, saya gambar ya. Enggak. Sorry. Gitu. Jadi mungkin jadwal sih ya. Mas Edwin juga desainer grafis yang juga sibuk gitu. Jadi kayaknya yang paling sulit sih sebenarnya itu. Cuman aku lupa nih Mas Edwin cerita komik ini tuh lahirnya pas pandemi atau apa gitu. Jadi, kayaknya kalau kemarin selesai itu cepat. Tapi teman-teman bisa lihat di live-nya juga ya. Cuman maksudnya ini mungkin juga banyak kemarin tuh aku sering dengar bahwa memang proyek-proyek itu banyak yang terhambat karena pandemi. Tapi karena atau banyak yang lahir juga karena pandemi juga. Jadi mereka nggak bisa kerja, terus mereka punya karya. Kadang-kadang seperti itu, karena setelah aku pikir-pikir lagi, banyak orang yang memang karena pandemi ini punya banyak keresahan, sehingga ditulis menjadi suatu cerita, dan cerita itu akhirnya dirilis menjadi, ada yang komik mungkin, ada yang novel, ada yang apa. Bahkan kemarin komiknya Mas Dedi, World Without Sleep, kayak gitu. Jadi memang Mas Dedi sama Mas Ferdian. Yang kebetulan kalau aku pikir-pikir, aku kenapa baru sadar ya? Dari kemarin komik-komik yang kita bahas keresahan semua. Iya. Isinya keresahan semua. Iya.
kayak gitu. Tapi berarti Mas Bagas sepakat ya dengan adanya misal nih kalau misalkan ada satu orang punya IP terus minta orang lain untuk ngerjain, tapi orang ini mungkin yang ngerjain ini kayak iya nggak apa-apa, aku garap IP-mu, tapi suatu saat aku ya dewangi yo aku garap IP. Nggak apa-apa, apa balas budi kayak gitu kan biasa, terutama di politik juga kan. Aduh, Tapi, tapi ini kenapa aku takut ya? Aku mau pijat loh habis ini. disuntik nanti Iya. pijat. Kenapa Tapi ada suntikan? Maksudku kan sebenarnya agak berbeda soal di mana aku bantuin kamu bikin IP-mu, tapi nanti suatu saat bantuin aku, itu tuh agak berbeda dengan kasusnya atau keadaannya jerat bebas Mas Edwin sama Mas Arifin di mana barengan yuk. Oke. Nah itu tuh maksudnya langsung bikin satu kesatuan. Iya, gitu. iya, Nah iya, tapi iya. kalau misalnya untuk saling ngebantu itu, aku belum pernah ngobrol langsung, tapi beberapa kali, 1-2 kali lah itu ngelihat terutama di komik terbarunya Mas Juli. Oke. Mas Juli itu aku taunya dari komik Glatik, terus yang kedua nih Shadow of Bubat. Oke. Kemarin ada juga di Komipara 3. Nah di situ tuh ada kayak yang lettering atau font yang ada yang bantu, termasuk ada Mbak DN Hamida. Itu Mbak Hamida juga bantu font atau apa gitu. Jadi mungkin kayak misalnya ya udah temenan terus saling apa nih? Jadi tim ya malahan ya. Ya, apa tapi sebutannya? Kayaknya gitu. bukan termasuk menjadi kreatornya, tapi kayak bagian ini disupport sama siapa, Oke. bagian ini disupport sama siapa. Nah, kayak gitu menurutku bagus juga karena secara circle itu kan jadi apa ya? Jadi gulungan demi gulungan yang positif gitu loh. Nah, itu bagus juga. Tapi sekali lagi kembali ke kolaborasi legowo, ego tadi, melepas ego tadi menurutku sih ada baiknya dan ada pentingnya melakukan itu para kreator. Nah biasanya wujudnya tuh bukan dalam satu IP yang barengan, tapi kompilasi. Iya, ya Biasanya kadang-kadang sih, kayak Nyala kemarin ya. ya nyalanya kayak Mas gitu, Dedi kayak gitu. dan teman-teman di Aduh, Pati, bukan kampung Demak. bukan Oh, Pati. kampung maling. Oh ya, jangan Ya, disebut. Mas Dedi kan nyebut. Iya, cuman kan maksudnya ini bukan. Iya bukan, tapi maksudnya Aduh. bener Pati kan? Iya, Pati. Teman-teman di Pati bikin nyala terus. Karena keresahan juga. Karena keresahan juga. Karena Iya. keresahan juga. Nggak gini nih daerah kami. Ya, Ini loh, ya, ini ya. loh dibuktikan lewat karya, ditunjukkan lewat karya kayak gitu. Jadi Terbukti nggak karyanya? Hah? ya. Ya nyala. Bagus karyanya tapi teman-teman, Ya bagus. superhero. Aku gitu. suka juga. Itu Nah, ya. komik-kompilasi juga ada yang satu tema, ada yang beda-beda tema. Apa namanya yang satu tema kemarin? Ada kasih. Oh, Bukan. bukan. Namanya Antologi. Antologi. Ya, Oke, itu. aku baru tahu kemarin. Aku baru tahu kemarin. Apa namanya? Tapi itu juga kayak kompilasi kan juga kayak kita nurunin ego bahwa aku udah selesai nih, tapi yang lain belum. Ya udah, ya, nungguin. ya, Tapi nungguin. kurang apa? Apa yang bisa gue bantu? Tak bantuin yuk. Bisa. Ya, Nah, itu bagus tuh. Itu bagus. Itu Ya, bagus ya, ya. untuk circle, untuk tim itu bagus gitu. Tapi menurutku sih kreator komik itu bagus, jelas bagus kalau kolaborasi lah, itu tuh bagus gitu. Nah kayak Mato Ya. di 5 menit sebelum Sebelum tayang. itu Mato itu kan kreator komik juga, bisa Oke, nulis, bisa bisa gambar. gambar. Tapi kemudian bikin sama Mas Okto Baringbing 5 menit sebelum tayang di mana Mas Okto yang gambar. Oh. Sorry, yang nulis. Yang nulis Mas Okto, Yang gambar oke. Mato dan selesai di 5 tangkobon atau 5 Wah, volume. banyak gitu. Dan itu bagus, banyak hitungannya banyak. Iya, gitu. iya. Jadi, Itu nganu ya yang IP-nya Mas Okto. berdua, Oh, berdua tetap. IP-nya Oke. berdua. Jadi kalau ada di tempat mana Mas Okto buka bot, ya 5 menit sebelum tayang ada di sana. Oke. Tapi kalau si Mato yang bikin, ya kayak di Komipara kemarin Mato yang bawa, gitu-gitu. Gitu. Berarti kelogoan itu ini nih tak tarik mundur sedikit ya tentang ya tadi By the way, kasusnya itu adalah produknya, saya ingat aku udah Forte. Bukan Forte. Enggak, aku nge-review sama Daris, itu produknya Gramedia. Oh, oke. Kalau nggak salah. Oke. Ya maksudku gini. Tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Maksudku gini, berarti kan kita tarik mundur nih sebelum kita memulai suatu pekerjaan seperti misalkan bikin komik atau novel. Anggap aja komik ya. Kita karena ini komik klinik masih cukup lah. Masih karena ini komik klinik. Berarti konsep kolaborasi itu nggak melulu katakanlah garap si
IP-nya si A, terus kita ikut si A, atau ngarep IP-nya si B, terus kita ikut si B. Tapi bisa juga kayak, aku punya IP. Gimana kalau kita garap bareng-bareng, aku punya ceritanya, kamu yang gambar. Tapi IP-nya IP bersama. Iya sangat bisa. Iya kan, bisa juga kan. Sekali lagi itu kan tergantung obrolannya. Bisa jadi kreator yang ditawarin kayak gitu kayak enggak lah, aku nggak terlalu cocok ya sama IP-nya, makanya gitu. Itu ya udah bayar aja misalkan kayak gitu, akhirnya tapi kalau bayar aku nggak deh gitu. Terus ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah gitu. Ya oke, berarti kan istilahnya kan ada banyak persetujuan yang bisa dicapai dari awal sebelum kita memulai kolaborasi itu kan. Ada juga yang Mas Bani Braja sama satunya lagi siapa ya? Wisnu. Oh, bukan. Braja ketemu sama kok lupa tuh aku. Pernah ada itu kan kolaborasi juga. Maksudnya IP yang sudah ada dengan IP yang sudah ada. Oh itu gitu. Kalau nggak salah, kalau itu mungkin lebih tepatnya kita nyebutnya crossover namanya. Crossover ya. Itu Oke. Kalau Mas Edwin sama Mas Arifin kan dari nol bikin sesuatu. IP yang satu. Mereka punya karakter A. Mas Arifin punya karakter A, Mas Edwin punya karakter B. Gimana kalau kita bikinin komik? Oke, tapi karakter ini tidak pernah keluar di buku. Oke, paham. Kalau Mas Benny kan konsepnya ini yang di Braja ini sudah keluar dalam wujud komik. Yang satunya juga satunya sudah keluar terus di crossoverkan ya. Kayak gitu. Itu namanya crossover tadi. Nah, ini kita jelasin dulu nih biar kita kalau kolaborasi itu tadi yang dari awal ya, misalkan dari awal kerja bareng. Nah, hasil dari kolaborasi itu bisa satu judul komik, bisa juga komik kompilasi. Nah, kompilasi itu apa tuh? Dijelasin dulu tuh. Kompilasi bukan kolaborasi lebih dari satu kreator bikin sesuatu. Tapi kalau kompilasi itu ya kreator sama kreator karyanya dikompil, digabungin. Oke. Walaupun tidak saling membantu satu sama lain ya. Bisa jadi tidak saling. Tapi bisa juga satu orang bikin satu komik kompilasi mungkin dong. Kalau satu orang bikin satu komik kompilasi berarti kan atas nama karyanya dia, tapi isinya cerita-cerita komik-komik pendek tentang berbagai kejadian bisa. Oke. Berarti kayak Mas Karisma Jati gitu ya. Oke. Kan isinya ada beberapa. Betul. Ya. Itu berarti itu kompilasi itu ya. Terus antologi. Ya antologi biasanya memang gabungan sih. Biasanya memang dengan universe yang sama. Atau ada kesinambungan? Ya bisa benang merah, bisa karakter, bisa kejadian, bisa apapun. Kalau kejadian kan berarti point of view. Kalau benang merah ya berarti bisa kemana-mana tapi benang merahnya apa gitu. Dreadout ya contohnya. Dreadout kan ada 3 bab beda-beda semua. Belum baca. Oke. Itu berarti kan dari 3 hal ini kan istilahnya bisa disebut kolaborasi semua dong. Sebetulnya bisa, tapi kalau yang kita kembali ke Mas Edwin sama Mas Arifin di mana Jerat Bebas itu lebih spesifik di mana kolaborasinya bikin judul baru karya bersama. Oke. Ya berarti kan maksudnya ada banyak sekali jenis kolaborasi dan itu bisa dijelasin semua sih sebenarnya. Nanti kita bisa bahas lagi. Aku baru ingat ya, sebelum Jerat Bebas ini kalau nggak salah Mas Arifin, Mas Edwin sama Mas siapa satu lagi aku lupa itu juga udah bikin judulnya Saboteur. Aku nggak tahu malah. Ada. Aku nggak tahu. Ada itu si biru. Ya, tapi karakter yang mereka udah established Avenger berarti ya. Oke. Jadi misalnya kalau Avenger kan sama-sama Marvel. Nah ini Invincible ketemu Spider-Man, ketemu Nightwing. Crossover lah. Itu tuh udah ada Saboteur itu kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ada yang coloring, ada yang line art. Mas Edwin kayaknya line art yang nulis Mas Arifin kalau nggak salah ya. Itu. Oke. Berarti sebelum Jerat Bebas. Dan itu yang mengerjakan ya yang pemilik IP itu terus bikin satu komik yang baru. Apakah Saboteur ini yang lahir pas pandemi? Aku lupa. Kelihatannya aku nggak baca masalahnya. Aku udah baca. Saboteur aku belum baca gitu. Nanti akan ada reviewnya di Ruang Ngobrol sih. Harusnya sih gitu. Aku sama Daris. Jadi menurutku sih kolaborasi memang bentuknya banyak mungkin ya. Secara output tuh ada beberapa. Tapi spesifik konten ini di video ini tuh memang kelegowoan antara kreator yang tadinya ngerjain semuanya sendirian tapi ya udahlah kali ini aku yang gambar atau ya udahlah kali ini aku yang nulis gitu. Atau mungkin ya udahlah kali ini aku yang color gitu. Jadi dan menurutku sih itu bagus karena mau nggak mau suka nggak suka gimana pun respon kita
ada karya baru yang keluar Betul. dan ada nama kita di situ. Karya tersebut. Iya benar sih. Ya itu yang paling penting ya. Maksudnya teman-teman ternyata panjang juga. Iya. Maksudnya teman-teman di luar sana yang nonton video ini dan punya teman yang istilahnya punya bisa gambar atau bisa nulis segala macam dan mereka memiliki apa ya? Kalau kita ngomong selera komik yang berbeda itu tuh bukan malah dimusuhin, tapi kalian tuh harus mencari tahu malahan kenapa ya kok dia suka kayak gini, kenapa itu kan malah menjadi sesuatu hal yang wah suatu saat kalau bisa crossover lumayan nih karena gimana ya Kamen Rider tuh crossovernya sama Crayon Shinchan bro. Oh iya. Gitu loh. Dan ya kan maksudnya hal-hal seperti ini tuh umum di Jepang. Di Jepang, di Amerika kayak gitu tuh umum, tapi di tempat kita tuh mungkin masih karena mungkin ya sering dibahas sama Mas Bagas dan Mas Daris bahwa memang kita sistem segmen pasarnya komikus belum jadi atau gimana, jadi memang hal-hal seperti itu dianggap belum bisa. Ya kalau yang sudah established industrinya kayak Jepang sama Amerika atau Hollywood, yang bawa crossovernya perusahaannya. Betul. Nah, kalau di Indonesia itu harus kreatornya. Jadi emang iklimnya berbeda aja gitu. Kita nggak tahu apakah kita akan sampai ke fully established industri atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kan nggak peduli mau jadi apa enggak mah nggak ada urusannya. Karya mah karya aja. Karena kemarin juga banyak komikus yang bilang bahwa ya kalau kalian punya karya, banyak orang yang bilang ini terakhir banyak orang yang bilang kayak ya kalau misalkan kita punya karya itu kita nggak banyak yang tanya lah istilahnya kita tuh bisa menghasilkan dari karya apa enggak sih? Ya komikus cuman bilang lah. Ya kan maksudku ayolah kalian sudah mulai jawab kayak gitu. Ya, aku biye. Karena dia nanyain hal yang sama ke komikus senior lah. Ya aku biye gitu loh maksudnya. Banyak kok teman-teman yang menganggap nggak bakal bisa jadi apa-apa tapi ya aku masuk ruang obrol tuh banyak hal yang aku dapat teman-teman gitu loh. Gitu sih. Oke. Jadi seperti biasa kalau sebenarnya nggak seperti biasa sih. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, ada yang mau dilempar keresahan atau apa tuh bisa DM ke aku atau Faisal, ada di deskripsi gitu. Kalau nanti kalaupun Faisal nggak bisa jawab nanti akan lempar ke dia ya. Jadi teman-teman kalau ada yang tanya ke aku pasti nanti jawabnya nanti kita boleh nggak nih dimasukin video. Kalau boleh nanti aku ngobrolin sama Mas Bagas kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya feel free aja gitu. Yang DM ke aku juga ada dan aku udah bilang bahwa kontennya nanti jawabannya tuh akan ada di Komik Klinik. Komik Klinik ya teman-teman ya. Tapi kalau jawaban untuk pertanyaan atau komentar itu nanti munculnya di Komik Klinik yang di ruang ngobrol. Ya. Kalau teknis itu akan ada di Kapten Bagas, teknis gambar segala macam. Nanti ditunggu. Ini aja. Itu seru lah itu ya. Ya. Kita mempersiapkan itu. Oke, teman-teman, thank you. Panjang terus. 22 menit gitu. Sampai ketemu Terima kasih. Di Komik Klinik lain dan ini konten terakhir untuk oleh-oleh dari Komipara. 3. Sampai ketemu di Komipara 4. Yes. See you.